Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi dengan topik sistem endokrin kelenjar pituitari. Apa itu sistem endokrin kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari atau hipofisis adalah kelenjar endokrin kecil yang terletak di dasar otak, di dalam struktur tulang yang disebut sela tursika. Meskipun ukurannya kecil, kira-kira sebesar kacang polong, kelenjar ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, melalui hormon-hormon yang dihasilkannya. Kelenjar pituitari sering disebut sebagai master gland karena pengaruhnya terhadap kelenjar endokrin lainnya. Selanjutnya yaitu anatomi kelenjar pituitari. Di mana sih kelenjar pituitari berada? Kelenjar pituitari terletak di dasar otak, di belakang pangkal hidung, dan tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar ini terletak di lekukan tulang sphenoid yang disebut sela tursika. Apa saja sih bagian kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari memiliki dua bagian utama atau lobus. Yang pertama yaitu lobus anterior atau bagian depan dan lobus posterior bagian belakang. Setiap lobus memiliki fungsi dan jenis jaringan yang berbeda. Pituitari anterior yang lebih besar dari dua lobus terdiri dari sel-sel epitel yang mengeluarkan hormon dan terhubung ke hipotalamus melalui pembuluh darah. Kemudian ada kelenjar pituitari posterior terdiri atas neuron sekretori tak bermielin atau tidak memiliki subulbum lemak dan terhubung ke hipotalamus melalui jalur saraf. Seberapa besar kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari yang sehat beratnya kurang dari 1 gram atau kurang dari 1 penjepit kertas. Dan ukurannya kira-kira sebesar kacang polong atau kacang merah. Lobus hipofisis anterior lebih besar daripada lobus posterior dan mencakup sekitar 80% dari berat total kelenjar hipofisis. Fisiologi kelenjar pituitari itu ada dua. Yang pertama, kelenjar pituitari dijuluki sebagai master gland karena mengontrol kerja banyak kelenjar endokrin lain seperti tiroid, adrenal, dan gonad. Yang kedua, ia bekerja dalam sistem yang erat dengan hipotalamus yang mengirimkan sinyal ke pituitari untuk mengatur produksi dan pelepasan hormon. Sintesis dan sekresi hormon. Yang pertama terdapat lobus anterior atau adenohipofisis. Lobus ini menghasilkan dan menyekresikan beberapa hormon penting, di antara lainnya yang pertama terdapat ACTH atau adrenokortikotropin, merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. Yang kedua terdapat TSH atau thyroid stimulating hormone, merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang ketiga terdapat GH atau growth hormone, yaitu mengatur pertumbuhan dan metabolisme. Yang keempat terdapat PRL atau prolaktin, yaitu merangsang produk ASI pada ibu menyusui. Yang terakhir terdapat FSH dan LH, yaitu hormon gonadotropin, yaitu mengatur fungsi ovarium dan testis. Oke, saya Gina Ramahamidah akan menjelaskan topik yang ketiga, yaitu sintesis dan sekresi hormon. Seperti yang telah rekan saya jelaskan mengenai lobus anterior dan beserta beberapa hormon pentingnya, saya akan menjelaskan lobus yang kedua, yaitu lobus posterior atau neurohipofisis. Nah, lobus posterior ini tidak menghasilkan hormon, tetapi menyimpan dan melepaskan hormon yang dibuat oleh hipotalamus. Nah, yang dibuat oleh hipotalamus itu terdapat oksitosin yang terlibat dalam kontraksi rahim saat melahirkan dan pelepasan ASI. Lalu yang kedua itu ADH atau antidiuretik hormon atau vasopresin yang bertujuan untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan mengontrol jumlah air yang diserap oleh ginjal. Oke, baik. Mungkin sekian tentang topik sistem endokrin kelenjar pituitari yang telah kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.